Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Nur Hidayah dari SMA Negeri 21 Bandung. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kota Bandung. Kali ini saya akan mendemonstrasikan kontekstualisasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kodrat pada anak-anak tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Kebutuhan dasar manusia tersebut harus terpenuhi dalam kehidupan, dan tentunya dalam pemenuhan tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kebijakan yang harus dimiliki dan dijalankan oleh manusia itu sendiri. Nilai kebijakan yang selaras dengan tujuan pendidikan saat ini adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai tersebut diantaranya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, berpendidikan global, dan gotong royong. Dalam pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari, untuk mewujudkan siswa berprofil pelajar Pancasila tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini membutuhkan upaya, apalagi untuk menumbuhkan budaya disiplin positif. Oleh karena itu, perlu kiranya guru mengetahui tentang penerapan segitiga restitusi untuk mewujudkan disiplin positif di satuan pendidikan. Dalam menerapkan restitusi tersebut, ada satu posisi kontrol yang bisa digunakan oleh guru, yaitu posisi kontrol manajer. Bagi guru, ada 5 posisi kontrol yang dilakukan kepada muridnya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Posisi yang bisa digunakan oleh guru untuk membangun motivasi intrinsik pada siswa adalah posisi manajer. Posisi manajer bisa menerapkan segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini, ada 3 langkah yang bisa digunakan oleh guru. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menurut dosen, tujuan penerapan restitusi adalah menciptakan kondisi pada peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan upaya memunculkan motivasi atas dasar kesadaran siswa itu sendiri. Kali ini saya akan melakukan sebuah simulasi tentang penerapan segitiga restitusi pada kedua siswa saya. Bagaimanakah peristiwanya? Mari kita simak bersama. Kisah ini berangkat dari peristiwa nyata yang terjadi antara saya dan murid saya. Pada peristiwa pertama adalah peristiwa yang dialami oleh Topan Reski. Topan Reski adalah salah satu siswa yang saya wali kelasi. 2 hari ini anak tersebut tidak masuk sekolah. Tidak biasanya dia tidak masuk sekolah. Lalu saya pun berinisiatif menelpon ibunya Topan. Ibu Topan kaget karena Topan dari rumah berangkat ke sekolah. Saya pun menyegerakan untuk melakukan pertemuan dengan Topan. Topan, kemarin kamu kemana saja? 2 hari tidak masuk. Bos, biasa ibu kemarin kamu ngomong sama kamu, katanya kamu pergi ke sekolah. Nah kamu bos, kamu jujur nih. Tapi kamu bisa bolos. Kan diajak oleh teman. Ibu tahu juga nih bahwa misalnya kan pasti yang namanya kamu udah ketemu seorang pasti kamu maunya bareng-bareng terus, main terus. Tapi kan kamu harus sekolah, jangan sampai mengecewakan orang tua kamu. Lalu kamu tahu tidak itu apa peraturan yang di sekolah kita bagaimana tentang sesuai yang kan dapat peringatan, dapat surat SP, berarti kamu harus bagaimana berubah. Kamu merasa menyesal tidak?
bagaimana reaksi orang tua kamu? Sedih. Kau kan kecewa. Kau kan merasa menyesal ya, membuat orang tua sedih, kecewa. Menyesal. Tapi Topan udah menyesal dan mengakui ya. Menyesal, berterima kasih karena sudah jujur dan menyesal. Nah, menurut Topan karena mampang itu teman keluar pelanggaran peraturan, coba kita masuk kelas, kita sekolah, kalau itu mendapat SP, kira-kira apa yang mau Topan lakukan? Menurut Topan apa untuk tidak belajar? Tapi alasan apa? Lalu apa yang kamu lakukan agar tidak terulang lagi? Menjauhi teman yang Menjauhi. Bagaimana kalau dia ngajak-ngajak lagi? Lalu kamu mau selain menjauh? Bagaimana membangun kejauhan antara orang tua? Kesalahan nih, pasti orang tua sedih, kecewa gitu kan, pasti ada kekhawatiran kalau untuk kamu. Bagaimana kamu untuk mengembalikan kepercayaan kepada orang tua? orang bila bisa kalau diantar orang tersebut. Oke, jadi nanti lakukan nanti ibu akan menghubungi orang tua, tidak apa-apa. Terima kasih Topan ya, ibu harap ibu bisa bantu ya, nanti ibu lihat perubahan sikap kamu. Sekarang muat lagi Topan, ibu sengaja manggil kamu karena ibu mau tahu hari ini kamu sekolah atau tidak. Alhamdulillah kamu sekolah ya. Bagaimana tanggapan kamu mengenai tindakan atau pembinaan dari ibu yang kemarin ibu berikan ke kamu? Tanggapannya bagaimana? Tanggapan aku mah ini Bu, ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Bagaimana, apa yang kamu rasakan setelah ibu memberikan tindakan seperti itu? Jadi bisa merubah diri. Merubah diri. Yang kamu rasakan apalagi selain bisa merubah diri? Pertamanya apa dulu? Kamu merasa bagaimana? Jadi lebih tenang, percaya diri. Tenang, percaya diri. Tenang karena apa? Percaya diri karena apa? Jadi karena udah nggak ada salah lagi. Dan jalan. Ya, jalan. Terus merasa tadi itu tenang sama apa lagi? Percaya diri. Ya. Percaya diri karena apa? Omongan ibu yang membuat Topan percaya diri. Oh, alhamdulillah. Ya, bagaimana dengan orang tua kamu, sudah minta maaf? Dah. Sudah minta maaf. Baik. Kalau begitu, apakah motivasi yang ibu berikan itu, apakah yang ibu katakan itu menjadi motivasi untuk kamu atau kamu sendiri yang mau muncul motivasi sendiri? Perkataan ibu yang buat Topan motivasi. Oh, motivasi. Apakah solusi yang kemarin yang kamu mau berubah sikap, mau minta maaf pada orang tua, apakah itu muncul dari ibu atau dari diri kamu sendiri dorongannya? Dari diri Dari sendiri. diri sendiri. Jadi apakah dorongan itu bisa merubah kamu untuk kedepannya sampai dengan nanti kedepannya? Bisa. Insya Allah ya bisa. Ibu berharap kamu lebih baik lagi dan lebih semangat lagi ya. Ibu yakin kamu pasti bisa. Semangat Topan ya. Oke, ke kelas lagi sana. Peristiwa kedua adalah peristiwa yang dialami oleh Yayang Sopian. Yayang Sopian adalah salah satu siswa yang saya ajari kelas 10-4. Siswa tersebut jarang mengerjakan tugas karena beberapa kali tidak masuk sekolah. Saya seringkali bertanya tentang tugas mana yang sudah dikerjakan dan tugas mana yang belum dikerjakan. Namun, anak tersebut belum juga mengumpulkan tugasnya. Hingga suatu hari dalam pembelajaran, saya menyempatkan diri mengajak bicara kepada Yayang. Yayang, sengaja ibu memanggil kamu ke depan. Minggu kemarin kamu tidak masuk ya.
Sekarang kan minggu terakhir mau pembagian rapot ya PSAT. Ibu lihat nilai kamu di sini banyak yang kosong. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tugas yang belum. Nah, kira-kira coba sebutkan tugas apa yang belum? Banyak Bu. Banyak. Apa saja? Ya tahu. Tidak tahu. Coba tanya ke temannya. Coba sekarang bertanya ke temannya apa saja. Atau ibu sebutkan ya. Sebutkan aja. Yang pertama ada tugas tes diagnostik XLHO. Kemudian tugas kelompok juga belum. Tugas post test juga belum. Tugas tes diagnostik eksposisi belum. Lalu post test juga belum yang eksposisi. Selebihnya sudah. Kira-kira kenapa belum mengerjakan? Sudah yang mana belum? Masih kosong. Makan waktu yang ada yang sudah Sudah kerjain. kerjakan. Yang di awal. Sudah jawab. Sudah. Coba sekarang bukunya bawa. Iya mau dibawa nanti saat mau Tidak dibawa dibawa. sama rapor. Tidak dibawa. Oke baik. Sudah memenuhi semuanya nilai 5-5-nya atau masih ada yang belum? Itu bukan kata ibu dulu dari awal. Jadi dari awal Sudah selesai. Cara mengerjakannya sendiri atau bekerja sama? Kalau begitu, sebelum kamu kan suka telat di tugas, kira-kira alasannya kenapa? Kenapa sering telat mengerjakan tugas? Tidak tahu. sudah lupa Bu kamu kerjain nulis. Kalau lupa, aku juga sih sering lupa kalau mengerjakan tugas. Kalau misalnya kita ada deadline, kadang lupa. Tapi kan kita suka ada prioritas ya. Nah menurut kamu, berarti rasanya lupa ya. Nah menurut kamu, masih ingat tidak peraturan dalam pembelajaran ibu bahwa tugas itu harus seperti apa? Pengumpulan tugasnya tepat waktu. Terus yang tahu tidak kalau misalnya tidak tepat waktu apa akibatnya? Kalau tugas tidak tepat waktu mengumpulkannya, itu apa responnya? Tidak mendapatkan nilai. Terus? Bukan kakak? Atau nggak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Jadi tidak diberikan kesempatan bernilai. Nah, untuk memperbaiki itu, menurut yang harus bagaimana agar ibu memberikan nilai? Tugas-tugas yang ketinggalan. Jadi jangan apa? Itu kan tugasnya tidak terlambat. Bagaimana kalau ibu sudah banyak tugas itu? Yang kan bagaimana caranya? Kira-kira apa? Agar ibu menerima tugas saya. Mungkin minta saran dari gurunya. Minta saran dari gurunya. Cuma kalau sudah gitu. Iya, nggak bisa nilainya masuk. Dengan cara bagaimana? Apakah yang menyesal dan akan mengulanginya lagi tidak? Menyesal. Kenapa menyesal? Lalu perbaikannya untuk yang kedepannya bagaimana? Bukan hanya pelajaran ibu ya. Perbaikannya bagaimana? Baik ibu akan memikirkan dulu ya apakah tugas kamu boleh termasuk atau tidak. Namun ibu akan menghargai usaha kamu. Ibu harapkan kamu bisa depan dan tidak memulai lagi ya. Silakan tempat dudukannya. Terima kasih Bu. Ya, sekarang ibu bertanya bagaimana perasaan kamu setelah ibu memanggil kamu dan mengingatkan kamu dengan cara seperti tadi. Pas sudah dan pasti agak kedepannya bisa berubah atau tidak bolos lagi lah.
Apakah motivasi kamu itu muncul dari ibu atau muncul dari diri kamu sendiri? Sendiri juga sih Bu. Itu juga harus ada kemauan atau berubah lah untuk menjadi lebih baik juga. Kalau yang sebelumnya kan sudah sering melakukan salah dan bolos. Semangat ya. Terima kasih. Berdasarkan kedua peristiwa tersebut, saya meyakini bahwa posisi control manager dengan menerapkan segitiga restitusi sangat efektif digunakan oleh guru untuk menciptakan budaya disiplin positif pada diri siswa. Hal ini dikarenakan restitusi mampu memunculkan motivasi intrinsik berupa kesadaran yang muncul dari diri siswa itu sendiri. Maka, ketika guru menerapkan segitiga restitusi, hendaknya guru memahami betul tahap-tahap segitiga restitusi. Hal ini agar hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan dan berhasil adanya. Terima kasih dan salam merdeka belajar.